Kak Dery pindah tempat ya Kak ya? Ya, pindah tempat. Soalnya tadi kayaknya ada kendala. Oke, Ya. oke ini Request dong apa? Apa kakak tuh? Gisrina dan teman-teman. Ini teman-teman aktifin kameranya boleh on cam. Soalnya we are going to record it for YouTube dan juga apa ya kayak nggak ya kurang enak lah ya, maksudnya ada pembicara terus off cam semua tuh kayak ngomong sama layar hitam nggak sih? I always do this to our class. As a teacher, I really appreciate my students that do the on cam because I can see you, we can see each other although we are far away. Kalau malu-malu pakai masker boleh. Oke, di sini ada yang baru bangun, siang-siang habis boci gitu kan, enak banget. Duh. Hello, finally I can see your face. Ini suara saya segini jelas tidak? Atau gimana? Jelas Mas. Jelas kok, Mas Dery. Oke, langsung dilanjut ya, Herma ya. Oke. Udah banyak yang on cam. Oke, teman-teman, sekali lagi aku mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasinya di acara kali ini. Oke, aku langsung bacakan rundown-nya ya. Jadi webinar kita itu tadi room udah dibuka nih ya kan, sekitar jam 13.20-an. Terus yang pasti sih ada pembukaan dan presentasi Tulips oleh Kakak Herma ya kan. Jadi aku tadi di awal udah bilang nih kalau aku saat di Tulips aku ikut 2 program nih ya kan, dan program di Tulips tuh nggak cuma 2, ada banyak. Nah, apa aja tuh nanti Kak Herma yang akan mempresentasikan. Terus selanjutnya pasti akan ada presentasi dari narasumber kita, untuk topik kita hari ini ya Kak Dery. Terus selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Jadi selama pemaparan topik, pemaparan materi, kalian tuh bisa mulai mencatat nih, apa sih yang mau kalian tanya ke narasumber kita, Mas Dery, ya kan? Terus yang paling menarik nih yang terakhir nih, kenapa? Karena ini kan acaranya gratis nih, tapi nanti tuh bakal ada pengumuman door prize nih. Nah, seru kan jadinya. Jadi banyak-banyak berdoa dari sekarang, siapa tahu nama kalian yang disebut sama Kak Herma di akhir acara nanti. Oke deh, langsung saja ya. Selanjutnya akan ada presentasi tentang Tulips. Langsung ke Kak Herma. Time is yours. Oke, thank you so much. Ini beberapa mungkin ada yang udah lihat saya ya, yang kemarin ikut simulasi IELTS. Jangan bosen-bosen karena tadi pagi habis ketemu, kemarin habis ketemu, ini ketemu lagi. Oke. Oke, layarnya udah muncul ya. Presentation-nya. Sip. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herma Zulaika, biasa dipanggil Herma. Di sini saya bicara selaku founder Tulips. Jadi sedikit cerita bahwa Tulips ini sebenarnya awalnya nggak pengen dibuat sebagai lembaga besar, maksudnya nggak ada niatan seperti itu. Awalnya tuh saya emang senang berbagi, senang ngajar bahasa Inggris. Saya udah ngajar bahasa Inggris sebenarnya dari SMA. Jadi pas SMA itu saya suka sharing ngajarin bahasa Inggris teman-teman sekolah, teman-teman di Rohis gitu ya. Saya anak Rohis dulu. Sekarang udah dominan begajulannya. Terus pas kuliah saya mulai ngajar bahasa Inggris tuh 2011. Biasa ya, mahasiswa cari-cari tambahan, ngajar les ya kan, yang masih mahasiswa nih. Nah, terus dari situ saya jadi seneng gitu ngajarin bahasa Inggris karena kenapa? Kalau kita bisa bahasa Inggris tuh
kayak dunia tuh serasa borderless gitu loh, kayak ya apa sih, mau keluar negeri gampang, mau cari beasiswa gampang, ikut lomba-lomba gampang, exchange gampang dan sebagainya gitu. Jadi saya tuh seneng gitu nyemangatin orang untuk belajar bahasa Inggris, apalagi kalau les kan banyak harganya mahal ya kalau les, apalagi mahasiswa gitu kan. Jadi ya saya seneng aja gitu punya niatan membantu, walau saya juga ngajar les sih, tapi kalau saya ngajar waktu itu ya nggak dibayar gitu. Nah terus ketika saya lulus dari Belanda, beberapa temen tuh minta diajarin IELTS, minta diajarin belajar. Cuman saya kesel nih, karena penyakit orang Indonesia itu kalau dikasih kelas gratis kayak nyepelein gitu. Semangat di awal doang, terus habis itu banyak yang left, nggak istiqomah, nggak fokus kayak gitu kan. Akhirnya saya menyiasati dengan harus bayar kayak gitu, harus bayar, tidak di tapi tidak dikomersilin gitu ya, bayar yang secukupnya hanya untuk investasi atau mengikat gitu. Lama-lama banyak yang minat gitu, lama-lama, dan nyuruh rugi amat loh kalau nggak diiniin jadi lembaga kayak gitu kan. Terus ya alhamdulillah sekarang kita punya alumni itu udah terhitung 100 orang gitu, termasuk si kakak Gifrina ini nih, dan adiknya juga, adiknya kak Gifrina ya, udah alumni Tulip, dan satu lagi mau dialumnikan nih gitu, mau dialumnikan di Tulip, mau diajak gitu ya. Satu udah alumni, yang satu ntar lagi alumni, tenang aja. Nah, bentar lagi alumni juga gitu. Jadi, keluarga Tulips. keluarga Tulips ya gitu. Nah, jadi itu ya background cerita dari gimana berdirinya Tulips gitu ya. Walau baru seumur jagung, baru sebentar, tapi alhamdulillah euforianya cukup bagus gitu. Banyak yang ikut kelasnya kayak gitu kan, dan merasakan manfaatnya gitu dengan ikut kelas. Jadi aku mau cerita lebih lanjut ya tentang Tulips, nggak lama kok insya Allah. Ya, ini sekilas tentang saya. Saya alumni IPB, S1 dulu di IPB, lulus 2015, kemudian S2 di Maastricht University di Belanda, lulus 2020, jadi baru lulus tahun lalu ya, MSc, Magister Corona. Kemudian saya passion banget belajar bahasa gitu. Saat ini yang bahasa asing yang fluent ya baru bahasa Inggris, mulai bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Korea, ya itu aja itu ya asing. Mungkin one day Tulips juga bakal punya kelas bahasa Korea juga, bahasa Belanda juga, bahasa Jerman, doakan ya. Nah itu, and then jadi ya Tulips ini sedikit udah cerita di awal. Jadi emang setelah waktu saya tinggal di Belanda tuh, saya melihat warga Belanda tuh nggak kayak orang Belanda ya, dalam artian mereka tuh gampang banget komunikasi pakai bahasa Inggris, nggak seperti negara-negara lain di Eropa gitu. Bahkan mahasiswa atau students dari negara-negara lain tuh kalau pengen belajar bahasa Inggris, mereka pergi ke Belanda. Jadi kayak Belanda tuh kayak parenya Eropa gitu loh, kampung Inggrisnya Eropa gitu. Saking warganya itu banyak yang bisa bicara bahasa Inggris. Nah, saya tuh terbesit cita-cita itu, ya Allah walam, walau nggak tahu kapan terjadinya, tapi saya ada cita-cita dan harapan suatu hari masyarakat Indonesia tuh bisa berbahasa Inggris gitu ya, seperti orang-orang di Belanda sana gitu. Jadi ya sesuatu yang besar itu kan dimulai dari small step gitu. Akhirnya itulah yang menguatkan saya untuk mendirikan Tulips ini. Nah, Tulips ini online based karena memang dia lahir di masa pandemi, jadi segalanya harus dilakukan dengan online ya. Walau mungkin orang-orang merasa udah muak banget deh sama yang namanya online, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa belajar online itu tetap diperlukan ya, terutama untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi gitu, seperti contohnya si Kak Gifrina ini nih, karena beliau ini hard worker banget. Saya salut banget sama Kak Gifrina ya. Beliau pegawai kerja gitu kan, tapi punya rencana dan cita-cita untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Semoga tercapai ya Kak Gifrina. Jadi dia amin. Jadi dia semangat banget belajar sampai suatu hari pas di kelas saya tuh
Kak Givrina tuh pulang telat ya dari kantor, dia nyimak kelas itu di atas Gojek gitu. Dia naik kelas tuh naik kelas jadinya. Dia belajar, dia buka Google Meet itu sambil di atas Gojek gitu. Nah, itu kan artinya kelas online itu membantu banget ya untuk orang-orang yang mobilitasnya tinggi tapi ingin tetap belajar dan bisa konsultasi sama guru kayak gitu. Dan siswa di Tulips itu beragam, ada yang di Makassar, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Timur kayak gitu. Karena itu membantu banget kan dengan adanya kelas online. Nah ini tim utama, sebenarnya kita banyak tutor lainnya, tapi ada tim utamanya gitu ya yang menyusun modul, menyusun kurikulum gitu. Insya Allah adalah orang-orang yang berkapasitas dan kompeten gitu di bidangnya. Ada saya sendiri, kemudian ada Kak Titi, ada Kak Windy, pengalamannya udah lebih dari 13 tahun mengajar bahasa Inggris, jadi kurang expert apa gitu kan Kak Titi ini. Terus ada Kak Winda, ini alumni Utrecht University, Belanda juga, penerima LPDP juga sama kayak saya. Kemudian Kak Zaki, ini Zakil Fahmi, juga alumni Wageningen, Belanda, gitu sama, penerima LPDP juga. Dan kita adalah teman baiknya Kak Dery, ya. Jadi kemana-mana deh. Kak Dery juga nih orang keren, jadi jangan sampai ketinggalan materi hari ini nih. Kemudian ada Kak Astrid ya, Kak Astrid ini sarjana pendidikan bahasa Inggris juga. Terus ada Musa Jermanaf atau biasa dipanggilnya Mr. MJ, ya, nama gaulnya gitu. Nah Mr. MJ ini aksen Britishnya itu kayak bule banget gitu. Bahkan saya tuh pengen banget belajar kayak Mr. MJ kayak gitu. Nah, teman-teman kalau pengen belajar conversation yang oke punya gitu, biar kayak orang British, biar kayak Harry Potter gitu tuh, bisa sama si KMJ ini gitu, Mr. MJ ya. Terus ada bulenya nih kita, ada Sharka Verhotova, susah ya baca namanya. Beliau dari Ceko. Beliau walaupun Ceko, dia native English, karena pada dasarnya native itu kan seseorang bisa disebut native dari suatu bahasa ketika bahasa yang pertama dia gunakan ketika dia masih kecil tuh bahasa Inggris gitu ya. Jadi Sharka ini memang dia bilingual bahasa Inggris. Dia nggak hanya bilingual sih, dia bisa bahasa Spanyol juga, dia bisa bahasa Rusia juga. Ya, sama orang yang interest bahasa kayak saya juga. Dia alumni Maastricht University. She's one of my close friend dan dia mau bantu saya di Tulips gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil kelas di Tulips akan ada chance ketemu sama Sharka Verhotova ini, biasa panggil Sharka gitu. Ya ini think tank-nya. Nah ini fasilitas yang teman-teman bisa dapetin kalau ngambil kelas di Tulips gitu. Jadi kelasnya itu direkam sehingga kalau teman-teman lagi nggak bisa hadir atau terpaksa dalam kondisi sakit dan sebagainya, atau pengen ngulang belajar lagi, itu bisa lihat recordingnya gitu. Jadi nggak akan ketinggalan gitu, tetap bisa menyimak penjelasan tutor kayak gitu. Nah, terus kita ada e-modules juga. Modulnya ini disusun berdasarkan kurikulum Cambridge dan kita menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan SEFR atau Common European Framework of Reference gitu. Jadi teman-teman pas tes masuk itu akan di levelin berdasarkan SEFR itu tadi. Jadi kebutuhan belajar teman-teman itu akan tepat guna gitu. Jadi kalau misalnya SEFR-nya itu masih di bawah gitu ya, nggak akan dimasukin kelas yang advance gitu misalnya, atau nggak disarankan untuk langsung IELTS karena takut nanti keteter dan sebagainya gitu. Jadi memang benar-benar accustomed to your needs gitu. Kita berusaha banget supaya siswa kita itu bisa mendapatkan yang dia butuhkan gitu, sesuai kebutuhannya. Terus kita juga punya website untuk integrated assignments and exam. Jadi di Tulips itu assignment-nya online ya. Jadi ngerjain di website langsung keluar nilainya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memperdalam pemahaman setelah kelas kan, ngerjain tugas kayak gitu. Terus kalau ada yang nggak dimengerti dari tugasnya,
konsultasi itu sama tutornya gitu. Tutornya bisa sama siapa aja gitu, nggak hanya tutor di kelasnya teman-teman ya. Dan ada examnya juga gitu, ya, ujian akhir untuk mengukur progres belajar. Kemudian free and forever consultation. Jadi sekali teman-teman jadi alumni Tulips, selamanya boleh konsultasi sama tutor-tutor yang ada di Tulips gitu. Jadi kayak apa ya, lifetime ini ya, lifetime benefits gitu dengan gabung di Tulips ya. Nah, ini program-program yang tersedia saat ini yang ditandain soon, dia saat ini belum available tapi masih in progress gitu. Nanti kalau launching teman-teman akan mendapatkan informasinya baik di website maupun Instagram atau di WhatsApp-nya admin Tulips gitu ya. Kita punya program Grammar for IELTS and TOEFL. Ini Kak Gifrina nih, alumni dari kelas ini, ngebantu banget ya program grammar ini, karena banyak orang yang ingin ngambil kelas IELTS ataupun kelas TOEFL itu tuh sebenarnya basic grammarnya belum kuat. Jadi akhirnya ya kayak sia-sia juga gitu ngambil kelas IELTS tapi nggak ngerti apa-apa kayak gitu kan, atau skornya nggak naik sama sekali. Ternyata problemnya dia basicnya aja tuh belum kuat gitu. Nah, program Grammar for IELTS dan TOEFL ini bermanfaat banget buat teman-teman yang memang butuh belajar grammar dan untuk mendukung IELTS-nya gitu. Terus ada basic English grammar, itu buat teman-teman yang perlu belajar dari basic, dan kelas ini cocok juga buat remaja gitu. Jadi yang masih SMA itu cocok juga ngambil kelas basic English grammar. Kemudian ada IELTS Introduction, khusus buat teman-teman yang baru mau kenalan sama tes IELTS gitu, atau yang skornya itu masih 5,0. Nah, kelas ini tuh cocok buat mereka ya. Ada IELTS Speaking Skill untuk ningkatin skill speaking, kemudian IELTS Writing untuk ningkatin IELTS Writing-nya. English for Bunda, nah ini yang unik dari Tulips ya, gara-gara mungkin foundernya cewek, terus banyak ibu-ibu yang request bikinin kelas khusus ibu-ibu gitu, karena ternyata banyak banget ibu-ibu yang ingin belajar bahasa Inggris dengan banyak alasan. Ada ya ingin ngajarin anaknya, ingin belajar juga ya, ingin tetap belajar gitu walau udah jadi ibu-ibu, dan mungkin mereka nggak butuh yang berat-berat kayak untuk IELTS atau TOEFL gitu. Jadi English for Bunda ini ringan gitu ya, ringan untuk ukuran ibu-ibu yang sibuk ya gitu, tapi tetap bisa belajar gitu. Ada TOEFL preparation, ada English for Young Leader. Ini tuh paket untuk siswa SMA untuk mempersiapkan perkuliahan gitu. Jadi belajar bahasa Inggris untuk persiapan nanti kuliah. Kan kalau mau ngambil jurusan kedokteran, jurusan hukum, jurusan apapun ya, sebenarnya sekarang itu butuh banget bisa belajar atau butuh banget bisa bahasa Inggris, karena banyak jurnal-jurnal dan buku-buku yang bagus-bagus itu, buku diktat ya, yang bahasanya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi sayang banget kalau miss hanya karena nggak bisa bahasa Inggris. Terus English for Children ini buat adik-adiknya yang masih SD sampai SMP. Kemudian ada Academic and Business Conversation, ini khusus untuk meningkatin skill bicara gitu. Nah, itu aja sih dari saya, biar nggak makan banyak waktu ya, karena udah nungguin materi yang kece abis dari Mas Dery. Silahkan kalau tertarik bisa hubungi Instagram, WhatsApp-nya atau website-nya. Nah, file presentation ini akan saya post juga di grup WhatsApp ya, jadi teman-teman bisa baca-baca lagi atau disebar, silahkan. Sip, udah sekian gitu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Gifrina. Oke, terima kasih Kakak Herma. Wah, menarik banget ya. Banyak banget fasilitasnya, terus juga programnya tadi saya hitung soon to be 10 programs and will be many more ya Kak ya, amin. Yang paling menarik sih English for Bunda. Nah, kalau ngomongin soal IELTS nih, saya dulu sebelum kenal Tulips nih, skor saya nih IELTS dulu tuh listeningnya 3,5, itu kan rendah banget ya. Tapi alhamdulillah belajar sama salah satunya sama Kak Herma nih, langsung alhamdulillah kedongkrak. Kemarin saya habis ngambil tes IELTS, hasilnya alhamdulillah. Oke, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi kita lanjut ya. Kita akan
menyaksikan belajar kali ya, lebih tepatnya belajar bareng Mas Dery. Oke, tapi sebelumnya saya mau coba sharing dulu ya, presentation, CV maksudnya, CV dari Mas Dery. Sebentar aku mau coba present. Mas Dery, ready di sana, Mas? Ya, siap. Oke, baik. Ini aku mau membacakan CV-nya dulu ya, Mas ya. Silakan. Oke, present. Oke, sebentar ya. Screen saya sudah terlihat? Oke. Apakah sudah terlihat di screen saya? Sudah. Ya, Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, aku nggak lihat ke chatnya dulu ya soalnya ya. Oke, terima kasih sudah memberitahu. Baik, pembicara kita kali ini adalah Mas Dery Tria Agustin, dipanggilnya Mas Dery. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris di Education Programs Ulama di Masjid Istiqlal untuk Master dan Doctoral Programs di Jakarta. Ini beliau juga baru balik nih dari Australia nih. Kenapa? Karena ya beliau mendapatkan gelar PhD-nya itu di Monash University di Melbourne di Australia. Dan beliau juga pernah menjadi asisten academic research-nya di Monash University, pernah juga jadi project tutornya untuk Kak Seto Homeschooling, pernah juga jadi English instructor, dan juga pernah menjadi dosen bahasa Inggris. Nah, untuk pendidikannya sendiri nih, beliau ini mengambil Bachelor of Education Bachelor of Education-nya ini di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. Kemudian mengambil masternya di Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Jadi beliau ini linier ya, di sastra Inggris terus. Kemudian mendapatkan gelar PhD-nya, sudah saya sebut tadi, di Faculty of Education, Monash University, Australia. Dan beliau juga sudah menerbitkan publikasi dan juga book chapters. Kemudian beliau juga sudah banyak sekali menjadi pembicara. Ini nih banyak banget nih, dari National Webinar Series, kemudian ada workshop dan seminar, kemudian juga pernah jadi kayak presenter di International Conference. Dan beliau juga sudah pernah mendapatkan award 2 beasiswa ya di sini ya, dan beasiswa program 5.000 dokter ini salah satunya lah yang mengantarkan beliau menjadi PhD dari Monash University di Australia. Oke, saya stop sharing dulu. Sebentar ya. Mas Dery, sudah ready, Mas? Ya, Kalau boleh. sudah ready, oke, langsung saja ya. Time is yours, Mas. Oke, makasih bagi Frina atas waktunya. Saya screen share dulu ya. Apakah kelihatan screen-nya? Kelihatan, Mas, kelihatan. Oke, bentar kita. Belum di full screen tapi ya? Belum di full screen ya? Oke. Sudah ya, kelihatan ya? Oke. Baik, terima kasih pada bagi Frina, juga tadi sama Kak Herma. Makasih banyak atas waktu yang diberikan, makasih banyak atas undangannya untuk berbagi mungkin ya. Ngobrol-ngobrol saja dengan teman-teman semuanya. Barangkali ada sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan nanti seperti yang sudah disampaikan tadi, waktu kita itu tidak banyak, mungkin nanti hanya 1 jam kurang lebih. Jadi mungkin saya akan general saja, tidak akan begitu spesifik terhadap materi-materi tertentu, dengan harapan semoga dengan memberikan materi yang general itu akan lebih bisa menjangkau banyak audiens. Dan langsung saja, sebelumnya nama saya tadi Dery Tria Agustin, seperti yang sudah disampaikan bagi Frina, dan pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang efektif untuk pemula, or how to learn English effectively for beginners. Dan nanti karena diminta mini training,
Mungkin ada trainingnya sedikit saja, dan fokusnya itu akan lebih ke pronunciations atau pengucapan. Baik, langsung saja. Pertama-tama kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris, sebenarnya mungkin teman-teman harus bertanya dulu, harus dari awal itu harus tahu dulu sebenarnya tujuannya itu apa sih. So first of all, you need to ask yourself, why do you want to learn English? Kenapa sih ingin belajar bahasa Inggris? Apakah misal untuk tujuan belajar di luar negeri, atau untuk tujuan bisnis, atau misal ingin belajar bahasa Inggris karena ingin mengajarkan anak sendiri, itu nanti akan banyak berbagai macam tujuan di situ, dan tentu untuk masing-masing tujuan itu nanti jalurnya atau langkah-langkah yang diambil ya mungkin banyak yang sama, tapi sebenarnya nggak benar-benar sama. Ada jalurnya masing-masing supaya lebih efektif. Dan tentu hari ini tidak saya bahas semua, ada beberapa saja. Mungkin lebih fokus ke yang untuk studi dan yang untuk yang secara umum lah ya. Dan pertama-tama kita juga harus paham bahwa bahasa Inggris itu jenisnya ternyata banyak ya. Bahasa Inggris itu nggak monolitik, dalam arti nggak hanya satu macam aja gitu. Jadi dia tuh ada banyak jenisnya. Katakanlah ada beberapa varietas, dan di masing-masing varietas pun ada beberapa varian. Misal yang saya maksud varietas itu ada American English, ada Australian English, ada British English, dan lain sebagainya. Dan nanti di masing-masing varietas tadi, misal di American English saja, itu ada banyak variannya. Di Australian English juga sama, British English juga sama, ada Cockney English dan lain sebagainya misalnya. Nah itu akan berbeda gitu. Cara mereka bicara berbeda, kemudian logatnya nanti akan kerasa banget itu. Ritmenya berbeda, logat yang berbeda, akan kerasa banget pokoknya kalau kita sering-sering dengar bahasa Inggris dari berbagai macam penutur, itu nanti lama-lama kita akan tahu, akan kenal, akan terasa. Itu baru dari sisi pengucapan saja, dari bicara saja. Belum lagi misal nanti grammarnya ada yang berbeda juga. Belum lagi misal spellingnya, itu pun ada yang berbeda gitu. Nah tentu ini menjadi satu hal yang harus diperhatikan di awal. Karena misal untuk teman-teman yang ingin nanti saya ingin kuliah di luar negeri, misal saya ingin di Australia. Nah mereka ya bahasa Inggrisnya ya tertentu gitu, mungkin ada baiknya ya. Saya tidak bermaksud membatasi, silakan belajar yang mana saja dan lebih dari satu pun boleh, tapi mungkin ada baiknya fokus ke bahasa Inggris yang dituturkan di tempat tujuan. Kalau yang mau ke Amerika mungkin sering-sering lah dengar bahasa Inggris Amerika, seperti itu supaya terbiasa. Nah itu pertama yang harus dipahami. Kemudian itu pun berdampak pada tes yang nanti perlu diambil, karena masing-masing negara itu dia mensyaratkan tes yang berbeda. Memang baik IELTS ataupun TOEFL misalnya diterima di Amerika terima TOEFL, terima IELTS juga, di Australia terima IELTS dan TOEFL juga, tapi biasanya ada tes yang mereka pilih, yang mereka utamakan, mungkin seperti itu. Ketika ke Australia, ketika ke Inggris, New Zealand, Kanada misalnya, mereka akan lebih mengutamakan IELTS. TOEFL diterima tapi biasanya dengan skor yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, ketika ke Amerika biasanya mereka akan mengutamakan TOEFL karena TOEFL mereka sendiri yang buat. IELTS boleh-boleh aja, tapi nanti nilainya ditaikan. Saya udah pengalaman itu beberapa kali. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti itu akan berpengaruh. Tujuannya untuk apa, misal belajar bahasa Inggris di negara mana, itu pun akan berpengaruh pada tes yang sebaiknya kita ambil. Bukan yang lebih baik ya, tapi yang sebaiknya kita ambil. Dan nanti terus gimana dong kalau ternyata banyak jenisnya? Nggak usah khawatir pokoknya. You can learn any variety that you prefer, but be consistent. Maksudnya boleh yang mana saja, sah-sah saja, yang penting konsisten. Jangan dicampur-campur. Misalnya kadang-kadang British English, kadang-kadang American dicampur-campur. Sama aja kayak kita misal kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia campur bahasa Malaysia, kan itu agak nggak umum ya. Karena orang Indonesia ya bicara bahasa Indonesia, orang Malaysia ya bahasa Malaysia. Adapun walaupun ada beberapa kata yang sama, tapi kalau digabungkan kayaknya aneh. Jadi sebaiknya be consistent dari awal. Terus gimana belajarnya itu? Then what? Apa yang harus kita lakukan setelah tahu itu semua? Nah, kira-kira yang perlu kita lakukan itu, karena bagaimanapun kita bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Bahasa Inggris di Indonesia itu bagaimanapun dia adalah bahasa asing. Jadi mungkin pertama hal yang bisa kita lakukan adalah we need to practice reading and listening every day. Kita harus praktek membaca dan mendengarkan atau menyimak setiap hari.
Dan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kegiatan ini sekaligus untuk mengembangkan kosakata atau vocabulary kita. So first of all, when reading, ini pointer dari mouse saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Jadi when reading atau when listening, ya. Nah, kita perlu tuh, we need to record atau jot down 1 or 2 new difficult words. Ketika kita reading for fun, misalnya membaca sekedar untuk having fun, catatlah 1 atau 2 kata yang dianggap baru, atau misalnya, oh ini sulit nih, apa artinya? Catat aja dulu. Gak usah banyak-banyak. Saya bilang di sini yes, 1 or 2. Jangan banyak-banyak. Jangan misal catat 10 gitu. Kenapa alasannya? Kan nanti saya jelasin. Yang jelas, you need to prioritize quality over quantity. Prioritaskan kualitas dibanding kuantitas dalam konteks belajar vocab ya, belajar kosakata baru. Catat, baca, atau mendengarkan, kemudian catat 1 atau 2 saja. Di listening practice pun sama, seperti tadi gitu. Mau dengerin American English, Australian English, silahkan saja. Setiap ada kata baru, catat aja dulu ya. Dan mungkin ini ada sekilas untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya apa saja yang bisa didengarkan, itu tergantung style masing-masing saja, dan tidak mesti misal salah satunya lebih baik dari yang lain. Anda bisa mendengarkan melalui apps, misalnya sekarang udah banyak kan di Android ataupun yang pakai iPhone juga kan sekarang udah banyak kan aplikasi yang kayak gini. Bisa juga dengerin podcast, banyak banget, bukan ini doang gitu, banyak banget podcast bahasa Inggris, atau saya pengen yang lebih menantang gitu, ingin dengerin bahasa Inggris yang benar-benar digunakan di dunia nyata gitu, dalam kehidupan sehari-hari. Pengen dengerin berita, ya silahkan, bisa juga gitu. Ada banyak channel yang bisa kita dengerin. Kalau kita mau denger kalau kita mau denger penutur asli misal, kita bisa dengar ABC News Australia atau BBC News Inggris atau CNBC Kanada dan CNN. Atau kita pengen cobalah program-program yang pembawa beritanya itu bukan penutur asli, tetapi lebih ke penutur internasional dengan latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai macam negara. Mungkin kita bisa dengar DW Jerman atau NHK World Japan juga bisa, Jepang bisa juga. Itu nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Intinya banyak-banyaklah membaca dan mendengarkan. Jangan terbebani dengan itu ya, itu just for fun aja gitu. Biasanya kalau for fun biasanya justru lebih ngena nanti. Kemudian nah gini, after reading or listening, consult dictionaries. Ada banyak di online dictionaries yang bisa kita pakai. Ini contohnya saja, Cambridge Dictionaries, ada Webster, ada Oxford juga. To find out the meanings of the new difficult words. Nah, tadi kan ketika mendengarkan atau ketika baca itu kita sudah punya tuh 1 atau 2 kata yang sulit. Cek di kamus, artinya apa? Kenapa harus begitu? Karena pada dasarnya setiap kata itu bisa punya banyak arti. Pertama-tama dia itu fungsinya bisa berbeda-beda. Satu kata itu fungsinya bisa sebagai verb, kata kerja, bisa sebagai noun, kata benda, bisa sebagai adjektif atau kata sifat, bisa juga sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, itu tuh bahkan misal dalam fungsinya sebagai verb saja itu artinya bisa macam-macam. Belum lagi fungsinya sebagai noun, itu bisa macam-macam, bisa banyak artinya. Intinya satu kata itu artinya bisa banyak dan dia digunakan di berbagai macam konteks. Itu kenapa saya bilang lebih baik ambil 1 atau 2 kata, tapi benar-benar kuasai berbagai macam kata, berbagai macam maknanya, kemudian kuasai juga dan praktekkan bagaimana cara menggunakan kata tersebut di konteksnya masing-masing. Nah, kita harus benar-benar menguasai. Dan barangkali katanya sama-sama misal ini. Nanti saya ada contoh di sini. Tapi ketika diucapkan ternyata beda, pengucapannya beda. Nah, ini sering yang kita lewatkan juga gitu. Ini salah satu hal yang sering kita lewatkan. Contoh aja nih, contoh sederhana. Dan bukan 1, 2 kata yang seperti ini, tapi banyak banget. Misal di sini ada bahasa kalau kita biasa bilang record ya. Untuk verb, ini kita bilangnya record. Ini ada phonetic symbols-nya. Nah, record ini berarti menyimpan secara elektronik. Misal, we recorded their wedding on video. Bisa artinya seperti itu. Atau juga misal bisa artinya itu, bisa record ini sebagai noun. Dan bukan record sebenarnya, ketika sebagai noun diucapannya bukan record lagi, udah berubah. Jadi dia pengucapannya menjadi record. Jadi record. Beda kan antara misal I record, atau misal we recorded dengan yang kedua ini. Record. The weather center keeps a record. Bukan a record lagi, tapi a record of the weather.
Nah, di sini ini untuk mendemonstrasikan saja, untuk ilustrasi saja, bahwa satu kata itu bisa banyak maknanya, digunakan dalam berbagai macam konteks, dan bahkan pengucapannya bisa berbeda. Nah, oleh karenanya, itu udah sangat banyak ya, untuk dipelajari gitu. Bisa jadi kita overwhelming oleh satu kata, bahkan oleh satu kata. Jadi gitu. Dan practice a lot. Nanti kan setiap kata itu nanti ada contohnya. Contoh kalimatnya seperti ini misal. Kita praktekkan saja. Kita terus praktekkan, hitung-hitung praktek speaking juga. Hitung-hitung latihan speaking. Kita praktekkan aja. Terus seperti itu. Pertama-tama mungkin nggak apa-apa ya praktek sendiri dulu monolingual. Nanti kapan-kapan nanti akan saya bahas juga prakteknya itu cari teman atau cari partner. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa satu kata bisa banyak makna. Nah, harus hati-hati. Dan jangan pernah nebak-nebak pengucapannya, karena bisa jadi berbeda, bisa jadi nggak sama. Mentang-mentang penulisannya sama, pengucapannya sama, enggak. Itu kenapa saya nggak menyarankan cara menghafal kosakata yang seperti ini. Yang misal, oke, satu hari 10 kata, atau satu hari 5 kata, atau satu hari berapa kata lah. Dan misal record artinya rekaman, kemudian stick artinya tongkat, book artinya buku. Enggak gitu juga, itu memang itu benar, tapi sebenarnya nggak sesederhana ini. Bahkan book saja ini bisa berarti buku, bisa berarti book itu bisa jadi kata kerja yang artinya booking itu apa sih namanya, reservasi ya, memesan tempat, misalnya memesan hotel, memesan tempat, itu book juga itu. I need to book the hotel soon misal. Stick juga sama, misal tongkat, misal bisa berpegang teguh, artinya you need to stick to one variety, bisa seperti itu. Stick di sana artinya berpegang teguh. Nah, jadi macam-macam. Saya rasa saya tidak menyarankan belajar seperti ini, karena nanti kita akan kehilangan tidak tahu bagaimana cara menggunakan kata tersebut dalam konteks tertentu. Itu yang kedua. Kemudian get lots of speaking practice. You can practice alone, or you can find friends to talk to. Jadi pertama-tama ya boleh saja sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil, sambil mengendarai motor juga saya sering praktek sendiri. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau ada teman ya cari teman bisa banyak caranya sekarang, mau online pun sudah banyak. Aksesnya sekarang lebih mudah lagi kan, mau offline pun misal mau cari teman lah, misal salah satu dengan cari tempat kursusan ya bisa juga gitu. Di situ nanti akan ada banyak teman untuk praktek. Tapi yang mungkin saya sampaikan nanti, tapi itu nanti akan berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktek tadi adalah sebaiknya praktek dengan melakukan hal-hal yang meaningful, dalam arti yang kemungkinan besar akan bermanfaat, menunjang tujuan yang kita punya di awal itu gitu. So for example, if you want to study abroad, so you need to learn everyday expressions for use when living abroad, or learn how to write essays, for examples, and how to do presentations, and so on. Kalau ingin studi di luar negeri, misal ya dari sekarang coba latihan apa saja sih ekspresi atau kata-kata atau kalimat yang sering digunakan oleh orang-orang yang tinggal di luar negeri gitu. Misal ketika pesan makanan, ketika ingin beli sesuatu, ketika mau bayar, ketika mau naik bis atau apapun itu gitu. Dalam kehidupan sehari itu gimana aja sih itu? Apa sih yang orang bilang, apa sih orang katakan itu. Kemudian juga kalau saya studi itu berarti nanti nulis esai. Nulis esai itu gimana sih gitu? Belajar menulis juga gitu. Kemudian nanti akan presentasi, akan diminta banyak sekali presentasi, belajar presentasi juga. Jadi dari mulai sekarang dilatih sehingga nanti kapan-kapan syukur-syukur ternyata lolos dan benar-benar sampai di sana, kita udah terbiasa, kita udah lebih siap untuk itu semua gitu. Jadi nggak sekedar belajar yang nggak diarahkan, tapi belajarnya itu udah diarahkan gitu. Begitupun untuk yang belajar bahasa Inggris untuk tujuan bisnis. So if you wanna learn English for business purposes, for example, you need to learn how to write business emails, for example. Bolehlah kalau mau masuk ke dunia kerja, belajar cara bikin email itu gimana sih, cara balas email bahasa Inggris gimana, cara nulisnya sendiri gimana gitu. Dan dalam dunia kerja pun ada presentasi, bagaimana presentasi di dunia kerja, bagaimana menyambut tamu, bagaimana misal mendampingi tamu untuk melihat-lihat lingkungan sekitar, itu harus dipelajari. Jadi diarahkan. So you need to practice by doing meaningful activities or activities that can support your goals. Enggak sekedar praktek ya. Pertama itu. Dan kalau sudah mencoba melakukan semuanya tadi,
ada baiknya untuk mengevaluasi juga. Untuk mengevaluasi. Udah sejauh mana sih saya berkembang? Apa yang sudah saya pelajari? Apa yang bermanfaat? Apa yang dirasa kurang bermanfaat? Dan setelah itu, kalau memang bisa mengevaluasi itu sendiri, rencanakan ke depan. Kira-kira baiknya aku ngapain nih? Baiknya gue ngapain nih? Saya ngapain baiknya gitu. Atau kan nggak semua orang bisa mengevaluasi itu. Nggak semua orang bisa mengevaluasi. Kadang memang sebagian dari kita perlu bantuan orang lain, dan itu wajar. Dan jika teman-teman bisa merasa, oh iya, kayaknya saya tipe yang perlu bantuan orang lain, ya silahkan. Misal salah satu caranya adalah dengan enroll in an English course, gabung ke tempat kursusan bahasa Inggris atau ke klub-klub bahasa Inggris itu, supaya nanti ada feedback dari orang lain. Kemudian nanti pun misal ada tes, dari tes itu kan kelihatan ada nilainya, bisa nanti untuk refleksi juga atau evaluasi, oh ternyata sejauh ini loh yang sudah saya capai gitu kan, nanti kedepannya gimana. Dan baiknya ketika kita ikut kursusan atau ikut English club itu kan nanti ada gurunya yang akan memandu kita gitu. Jadi memang baik belajar sendiri, tapi ada kalanya ketika belajar sendiri itu bisa jadi memang benar-benar sesuai yang kita rencanakan, tapi bisa jadi malah nanti ada melenceng-melencengnya gitu. Jadi kalau ada guru nanti kan bisa diarahkan, oh kalau kamu maunya begini, nggak ini, itu bukan ini yang dipelajari, itu harusnya ini gitu. Jadi ada sudut pandang lain. Tapi, nah mungkin ini kelanjutan yang tadi ketika praktek itu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita berada di Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Bahasa Inggris adalah bahasa asing. Sehingga akan banyak dan nanti bisa teman-teman jumpai sendiri di kehidupan teman-teman masing-masing, banyak mispronunciations di sana. Ada juga grammatical errors juga banyak. Tidak akan saya bahas semua tentunya, ini untuk ilustrasi saja. Bahkan di kita itu ada kata-kata yang umum atau sudah lazim lah di masyarakat kita. Tapi lazim itu kan bukan berarti benar. Lazim itu tidak berarti benar. Saya tidak mengatakan salah, karena bahasa itu pada dasarnya dia berkembang, dia akan berubah, dan itu salah satu proses yang natural, yang wajar. Tapi yang mau saya tekankan adalah cara mengucapkan yang demikian itu seringkali nggak digunakan di sana gitu, baik itu misalnya di Australia atau di negara lainnya, itu nggak digunakan, itu di kita doang gitu. Jadi itu kenapa kita harus hati-hati. Misal kata analyze, ini analyze ya. Ketika ya kita tahu bahwa ini adalah analyze, tapi mungkin karena verbnya adalah analyze untuk noun atau untuk kata kerjanya, sebagian orang mengatakan analysis, padahal bukan. Padahal untuk noun itu udah beda lagi. Pengucapannya bukan analysis tapi analysis. Nah, ini juga untuk memperkuat poin saya sebelumnya, kenapa penting sekali untuk selalu mengecek kamus. Ini juga sama. Kita sering sekali bilang event. Bahkan nggak event juga, tapi kita bilangnya event. Kita mau ngadain event. Nah, itu udah sering banget, udah lazim banget tengah-tengah masyarakat kita. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris kata event itu nggak ada. Untuk kegiatan seperti acara lah seperti itu, atau misal ya yang kita sebut event itu pada sebenarnya mereka bilangnya event, ada tehnya juga. Pertama bukan v tapi v, dia lebih berat, dia v pakainya, dan di akhirnya ada tehnya, dan dia nggak bilang tapi bilangnya mereka bilangnya event bukan event. Nah itu udah berbeda. Di bahasa Inggris ada event, tapi event itu artinya bahkan, seperti I don't even know that. Nah, itu event, itu bukan event juga gitu. Itu memang umum, tapi nggak digunakan di sana. Kemudian berikutnya sama ini juga. Orang bilang prepare, ya benar prepare. Tapi kemudian orang bilang preparation. Enggak, bukan preparation bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Inggrisnya itu preparation. Yang ini yang saya tandai hijau ini yang benar. Jadi bahasa Inggris yang benar itu preparation, bukan preparation. Karena di awalnya prepare, jadi kita bilangnya preparation. Enggak. Tapi yang benar itu preparation. Nah, itu contohnya. Atau ini yang sering banget. Sebagian kita bilang wifi. Enggak, bukan wifi, tapi wifi. Selama saya di Australia, misal di sana itu kan juga bukan orang Australia doang ya, tapi di Melbourne itu ada sekitar 150 sekian latar belakang negara dan budaya. Artinya ada
beberapa kelompok, ada lebih dari 150 sekian kelompok orang dari 150 sekian negara yang berbeda, dan bahasanya pun sama, ada banyak banget. Yang tadi itu banyak banget, ada dari Amerika, ada dari Eropa, banyak banget, dan dari Afrika, dari Pasifik, semuanya ada, semuanya nyatu di situ. Jadi kalau naik bis misal, itu yang sebelah bisa aja ngomong bahasa Cina, yang sebelahnya bahasa Perancis, yang sebelahnya bahasa Inggris, yang sebelahnya bahasa India, itu udah lazim banget. Dan nggak ada yang bilang wifi, itu nggak ada. Mereka semua bilang wifi. Nah, itu kenapa penting sekali untuk selalu cek kamus. Jangan hanya karena beberapa kata itu umum atau lazim digunakan di kehidupan kita, lantas kita terima apa adanya. Udah, kita just take it for granted gitu. Ya udah, gitu aja, itu ikuti yang lain. Enggak. Jangan ya. Nanti kenapa saya kekeh jangan, karena dia akan kebiasaan. Sekali udah bilang analysis misalnya, nanti susah. Nanti akan susah. Kesannya akan gitu aja, walaupun diingetin mungkin berubah sekali 2 kali, tapi lama-lama analysis lagi. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin di sisi grammarnya juga sama gitu. Ada juga gitu yang umum. Di Indonesia itu umum banget. Kita nulis di marketing misalnya ya, ada tulisan full furnished kayak gini. Kalau cek di luar negeri itu nggak ada. Silahkan cek sendiri, nggak ada itu. Orang biasanya bilang fully furnished. Ada nya di ujung. Atau juga kita sering bilang join with us. Dan itu umum. Di luar tuh nggak ada join with us, adanya join us. Oke, intinya selalu cek. Baik itu pengucapan ataupun grammar, jangan karena itu umum terus kita ikuti begitu aja. Selalu cek di kamus. Dan, nah itu juga yang ingin saya sampaikan terkait pengucapan tadi ya. Selain memahami tadi bahwa ya kita ucapan belum tentu benar, kita sebenarnya dari awal harus benar-benar memahami juga bahwa bahasa Inggris itu cara pengucapannya nggak sama seperti bahasa Indonesia. Ada kata-kata atau ada bunyi-bunyi yang mereka punya, yang ada dalam bahasa mereka, tapi di kita nggak ada gitu. Itu kenapa mungkin sebagian dari kita akan nggak sulit, tapi kita perlu latihan. Sebagian dari kita perlu latihan. Saya pun sama, berkali-kali latihan dari dulu, jadi nggak langsung otomatis bisa, enggak. Latihan dulu berkali-kali gitu sampai bisa dibilang belibet gitu, nih ngomongnya susah. Tapi ya memang begitu, itu harus dilatih dari awal sehingga apa yang kita ucapkan nanti itu mendekati lah. Saya tidak bisa mengatakan benar atau sesuai karena ada alasan tersendiri, tapi seenggaknya saya akan mengatakan apa yang kita ucapkan itu seenggaknya mendekati dengan cara mereka bicara, dengan cara mereka mengucapkan bahasa Inggris. Ini juga penting karena setiap perubahan bunyi itu akan mengubah makna. Contohnya saja, oke, kita mungkin bisa mulai kita bahas satu-satu, sekali nanti latihan kita ucapin bareng-bareng ya. Pertama-tama misal kita harus bisa bedain antara S kecil, ini biasa aja, ini biasa aja, seperti S yang kita biasa ucapkan. Dan ada dan ini seperti, kalau dalam bahasa Arab mungkin ini mirip shin, yang ada titik 3-nya itu. Jadi ini sin yang biasa, yang kecil. Ini yang besar, yang ada titik 3-nya gitu. Dan pengucapannya pun beda itu. Jadi ketika yang bawah misalnya kita bilang sign, tanda, sign biasa, sign aja biasa. Tapi untuk yang atas kita bukan sign lagi bilangnya, shine. Misal matahari bersinar, itu bersinarnya itu kan pakai ini. Kita nggak bilang sign, tapi bilangnya shine. Bilangnya shine. Itu pun sama. Shower, mandi, shower. Kalau orang Australia bilangnya sawah. Kalau di Amerika R-nya lebih kerasa, shower. Jangan bilang sour. Kalau bilang sour itu sour, misal sour atau sour, dia artinya ya ini lain lagi, asam. Ini pun sama, misal pengucapannya bukan wish tapi wish. Nah, karena ini S-nya tebal. Biasanya pengucapan tadi, S besar tadi itu ditandai dengan kombinasi huruf S dan H. Jadi kalau ada S dan H biasanya itu pengucapannya bukan S lagi tapi shine, misal bukan sign. Teman-teman boleh coba ikuti nggak? Pengen denger dong suaranya. Misal nanti saya bilang shine, teman-teman ikuti gitu. Bilang shine juga. Coba mikrofonnya tolong diaktifin dulu. Kita latihan sekarang. Sorry. Oke, siap teman-teman? Gak ada suaranya nih. Siap belum? Siap. Siap. Oke, kita coba ya. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Memang perlu
proses. Shine. 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 Ya. Shower. 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 Wish. 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 Oke. Ya. Oke. Bagus. Lagi tuh ya. Jadi jangan sampai bilang wish. Pertama itu. Kemudian kita juga harus membedakan antara ada te. Ini sebenarnya nggak mirip juga gitu. Ini beda. Sebenarnya beda dengan te yang biasa kita ucapkan. Kita kan bilangnya te. Mereka bilangnya nggak te sebenarnya, tapi lebih ke te. Jadi mereka nggak bilang tin, tapi mereka bilangnya tin. Untuk yang ini misal dia bilangnya tin, dan ini misal tot, dan ini tin, ini tot. Itu pertama. Dan ada lagi ketika penulisannya T dan H ini bukan gaya-gayaan. Jadi intinya ketika mereka nulis, kok mungkin kita bilangnya kok mereka nulisnya aneh-aneh sih, sebenarnya nggak aneh-aneh gitu. Tapi di setiap cara menulis itu dia ada maknanya gitu. Misalnya ini TH ini juga nggak gaya-gayaan, tapi ini mewakili satu bunyi tertentu. Dan biasanya bunyinya ada dua. Pertama, kemungkinan yang pertama ketika ada T dan H seperti ini bunyinya adalah se. Bunyinya adalah se. Seperti sin yang setelah ba dan ta itu loh, yang alif, ba, ta, sin. Sorry, sa di situ ya. Alif, ba, ta, sa. Mirip banget. Jadi ini bilangnya, ya kita bilangnya bukan tin, karena kalau kita bilang tin, yaitu cenderungnya yang bawah, ya ini kaleng, tin. Kalau untuk ini kita bilangnya sin. Jadi beda antara sin dan tin, itu beda ya. Sin, tin, beda. Ini pun beda karena kita misal ketika kita bilang tot, itu kedengarannya kayak ini artinya mengajar, tot. Untuk mengatakan berpikir itu bukan tot tapi thought. Ya, jadi ada yang bilang misal it should be taught. Nah, kalau bilang seperti itu bingung kita. Ini thought ini maksudnya thought ini perlu difikirkan atau perlu diajarkan itu bagaimana itu supaya jelas, makanya kita harus bisa pengucapannya. Kalau kita ingin mengatakan difikirkan berarti it should be thought. Kalau perlu diajarkan it should be taught. Itu beda. Dan ini pun sama, misal ini bilangnya think, bahkan k-nya pun dibunyikan ya, think seperti itu, bukan think ya. Jadi bukan I think bilangnya, tapi I think. Well, I think seperti itu. Well, I think kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba ya, teman-teman ya. Kita coba ya. Yang ini dulu. Sin. Ya, benar seperti itu. Benar ya. Benar. Kemudian yang ini. Think. Ya. Benar seperti itu ya. Jadi sekarang mulai bedakan ya. Pegel ya, agak pegel, tapi harus belajar seperti itu. Beda antara te dan se. Beda. Kemudian ini ada bunyi bunyi e itu seperti mirip orang Sunda lah ya. Ada e-nya di situ itu. Ketika kita ingin mengucapkan kata ini misalnya dunia, kita bilangnya dari gabungan antara dan se. Jadi kita bilangnya earth. Gitu. Bukan earth ya, tapi earth. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Di awal-awal mungkin nggak perlu takut logatnya kayak gimana, bebas-bebas saja. Yang penting kita berusaha sedemikian rupa supaya makhorijul hurufnya itu pas, keluar hurufnya itu pas. Kok jadi bahasa Arab ya? Nah, kemudian TH itu juga bisa mewakili bunyi the, bukan day. Ini bukan day. Karena kalau kita mengucapkan day itu ya ini day, hari. Kalau mengatakan mereka itu bukan they, mereka itu they. Seperti zal, seperti huruf zal dalam bahasa Arab. Itu mirip kurang lebih seperti itu. Jadi kita bilangnya they bukan day, karena day itu hari. Kalau di Australia bilangnya die. Kemudian
Ini pun di sana misal kita bilangnya there. There, di Amerika bilangnya there, kalau di Australia there, tapi sama, depannya itu bukan bukan there ya, bukan there juga, tapi there, there. Ini pun sama, misal weather atau weather, macam-macam, bisa weather. Tapi intinya itu tadi, the, ya, bukan tapi the, beda. Oke, kita coba. They. They. Lidah. They. Lidahnya digigit. They. Lidahnya digigit. They. Ya. Ya. Benar. They. Ya. Oke. Ya, sip. Oke, lidahnya digigit, benar seperti itu tadi ya. Jadi beda antara the besar dan they biasa, itu beda. Nanti ada teman-teman ada yang tahu lagi kata lain, contoh kata lain yang pakai the? Apalagi coba kira-kira? Leather. Mas Dery. Banyak ya sebenarnya, ada the. Leather Ya. bisa. Leather. Apa? Over sama over, Mas. Over sama over. Sorry? Iya. Itu juga sama. Waktunya masih ada kan ini kan? Masih lanjut, Mas. Halo? Waktunya masih ada nggak? Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Sampai akhir aja. Lanjut. Oke. Lagi seru. Ada dua lagi ya. Ada dua lagi. Dan kita juga harus bisa membedakan antara the biasa, z, ini z biasa, seperti yang kita tahu, zoo misal, dan z besar. Ini di pengucapannya z. Jadi ini bukan genre ya. Bukan juga genre, tapi akhirnya agak mirip kayak bahasa Prancis memang. Genre, genre seperti itu. Ada beda antara z dan z. Nanti kalau perlu kita bahas lebih lanjut. Dan ini yang salah satu yang penting juga gitu. Kita harus bedakan. Mungkin kita ngerasa, oh kita udah tahu kok kalau ini. Oke, kita cek lagi ya. Ada F biasa yang seperti yang kita tahu, F biasa, F, f. Ada P, ini sebenarnya dia ada hembusannya, P gitu, P. Ada V, yang ini mereka bilangnya memang ini agak berat itu, V itu kan, V, bukan V. Mereka membedakan antara F dan V. Jadi kalau yang pertama ini kita bilang fast, yang kedua ini past, yang ketiga ini vast. Yang pertama ini kita bilang fan, ringan saja, fan. Yang kedua ini mungkin pen, ada hembusannya, pen, bukan pen juga, karena kita kan bilangnya pen kan. P di kita tuh P biasa, mereka enggak sebenarnya, mereka bilangnya pen, seperti itu. Dan yang ketiga ini van. Van itu mobil yang besar ya, karavan, van. Jadi beda, jadi ini membedakan makna. Ketika kita bilang van itu, orang akan mikirnya nanti mungkin kipas angin. Jangan sampai maksud kita adalah mobil yang besar itu, van, tapi kita bilangnya van. Van itu seperti kipas angin. Ya memang kipas angin gitu ya. Jadi ya lagi-lagi poinnya adalah kita bedakan bunyi-bunyi yang mereka bedakan. Karena ada kalanya kita menyamakan begitu saja, gitu. Terutama V dan V ini F dan V ini kita samakan biasanya. Kalau ada orang namanya Vivi, ya kita sebutnya Vivi. Kita kan nggak pernah bilang Vivi gitu kan. Hey Vivi lagi apa kan, nggak. Kita bilangnya Vivi aja. Bisa seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris itu dibedakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena waktunya yang bisa dibilang memang wajarnya webinar nggak bisa lama-lama, nggak lebih dari 1 jam biasanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan bagi Vina. Oke, terima kasih Mas Dery. Wah, seru banget ya. Kita sampai mini training tadi, latihan ngomong pronunciation yang sebenarnya dari kata-kata yang sering kita temui, dan nggak bohong juga sih. Kadang saya sering salah juga tuh. Oh gitu. Ya jadi kayak apa ya, kalau bahasa aku teh kayak mistake yang diulang-ulang, apa sih istilahnya tuh? Jadi kesalahan yang udah umum. Iya, jadi kita tuh saking seringnya salah, akhirnya kita jadi menganggap itu wajar gitu. Iya. Oke, baiklah teman-teman, ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh raise hand, boleh juga diketik juga, silahkan. Oh ya, Kalisha silahkan, dia raise hand.
Ya, makasih Silakan. Kak. Open video bisa nggak? Mbak Oh, Khalisya, open video bisa? Udah. Oh udah ya, berarti sinyal aku Udah. jelek. Oke, silakan. Ya, mau nanya Kak. Oh ya, itu ada tuh. Kalau misalnya kan tadi salah satunya itu untuk latihan selain listening, kemudian reading juga writing. Nah, itu gimana sih bagi kita yang pemula untuk memulai dalam menulis dalam bahasa Inggris? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Langsung dijawab aja ya? Atau gimana Mbak Gifrina? Langsung aja. Langsung aja ya. Ya, untuk menulis, nah ini pertanyaannya menarik. Karena biasanya orang ya cenderung agak takut untuk menulis gitu. Karena itu sulit banget gitu. Enggak juga sebenarnya, memang perlu dilatih di awal juga itu. Untuk pemula, sebenarnya kalau saran saya pribadi, karena saya ada bukan latar belakang, tapi mempelajari psikologi juga, psikologi perkembangan. Untuk menulis itu kalau saya pribadi, saya lebih memilih menulis yang saya suka. Yang menurut saya nggak berat aja gitu, karena saya nggak mau stres gara-gara nulis. Ketika belajar, saya belajar nulis. Tapi ketika takut saya itu adalah ketika saya mencoba nulis dan stres gara-gara ini kok susah gitu. Saya malah nggak mau nulis itu. Jadi saya sendiri beranggapan bahwa silahkan yang disukai aja gitu. Kalau misalnya ternyata aku suka bikin esai, silahkan bikin esai aja. Atau aku suka bikin satu paragraf aja, misalnya aku pengen nulis satu paragraf per hari gitu. Silahkan, bisa juga gitu, apapun itu, karena ini pemula yang masih mau belajar, itu bukan spesifik untuk, kan tugasnya juga bukan bikin paper kan, bukan paper untuk dipublish di jurnal itu kan, masih belajar pakai kata aja dulu itu kan, belajar pertama-tama nanti kan udah tahu ada kata-kata bahasa Inggris, belajar misal sambil baca tadi kan bisa memperhatikan susunan kata atau strukturnya bagaimana kan, bisa mempelajari ada susunan yang sering, ada frasa-frasa yang sering digunakan, misalnya kayak tadi fully furnished itu kan sering digunakan. Lama-lama kita tahu, oh kata A sering berdampingan dengan kata B. Misal kita perhatikan itu aja dulu. Misal kita belajar memperhatikan frasa ketika membaca. Nanti kita lama-lama belajar menulis kalimat itu kan yang baik dan benar. Dan sudah biasa mau nulis paragraf lah, silahkan. Mau ke level paragraf silahkan itu. Di satu paragraf itu satu ide ya, nanti tinggal dikembangkan. Belajar mengembangkan ide menjadi satu paragraf yang utuh itu silahkan, bebas saja gitu kan, bebas. Jadi mau langsung diarahkan ya silahkan, saya tidak membatasi. Kalau merasa aku nyamannya pengen langsung deh, pengen misal tahu orang kalau IELTS itu latihan nulisnya gimana, aku pengen langsung nulis itu silahkan. Kalau memang vocabnya udah cukup, structure dan grammarnya udah cukup kuat silahkan. Tapi kalau misalnya aku masih basic nih, itu grammarnya aja misal belum kuat, vocabnya juga belum kuat, itu masih belajar, itu sekedar just for fun aja ya silahkan, for fun aja. Kalau kamu berhenti aja gitu. Saya juga dulu dosen saya mengajarkan begitu. Bahkan untuk membaca saja, dosen saya bilang gitu, you just need to read just for fun. Read for fun. Jangan sampai terbebani itu. Baca, nanti kalau ada yang nggak ngerti dan males, udah buang aja bukunya. Buang itu dalam artian simpen gitu kan, bukan dibuangnya sebenarnya. Nanti kalau ada mood lagi baca lagi gitu kan. Biar happy aja gitu. Kalau udah moodnya bagus, nanti bisa perlahan-lahan gitu. Mungkin jawaban saya itu ya. Kalau untuk pemula. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Wow, terima kasih Mas Dery. Nih mungkin tambahan dari aku kali ya Mas Dery ya, boleh dikoreksi. Boleh. Mungkin bisa dimulai kayak nulis caption Instagram kali ya, mulai itu belajar. Kan tuh pendek ya. Terus nulis diary. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Aku Kak. Silahkan. Oh ya, silahkan Mbak Vivi ya. Iya. Oke, dipersilakan. Aku mau nanya nih, karena memang dari SD, SMP, bahkan SMK, aku tuh nggak terlalu fokus sama pelajaran, apalagi bahasa Inggris. Dan memang aku dari awal SD tuh aku udah benci sama gurunya sama sekali. Aku masuk, kabur. Jadi pas SMP melanjutkan bahasa Inggris pun kayak nol aja gitu, kayak karena emang dari SD-nya nggak minat sama sekali gitu. Pada akhirnya di SMK keteteran karena aku SMK perkantoran dan semuanya berbasis bahasa Inggris. Aku kelabakan, terus aku pusing. Namanya bahasa Inggris kan grammarnya suka dibalik-balik gitu, diputar-putar gitu. Nah aku
apa ya, kayak nggak mau berusaha untuk bisa memutar-mutar itu. Nah, itu gimana tipsnya? Bahasa Inggris kan dibolak-balik tuh, gimana? Dan aku harus belajarnya bagaimana. Mungkin kalau misalnya listening atau reading, aku masih bisa mendengar. Tapi kalau aku menyusun kata, aku yang nggak bisa gitu. Gimana? Ya, Makasih, Kak, sebelumnya. ya, sama-sama. Makasih juga. Oke, makasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. So, ini namanya Vivi nih. Nyambung ke yang tadi. Jadi sebenarnya itu tadi nyambung ke yang saya sampaikan tadi. Memang dari awal bunyinya harus dibangun dulu ya. Kalau bunyinya udah nggak enak, nggak suka, ya udah kesannya gitu kan. Makanya tadi untuk belajar writing pun bunyinya harus dipertahankan dulu gitu, just for fun aja. Nah sekarang untuk konteks belajar grammar, katanya gimana nih kok bahasa Inggris ini dibalik-balik gitu, supaya gimana belajarnya. Sebenarnya agak cerita sedikit. Sebenarnya bukan bahasa Inggris aja gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat bahasa Indonesia dari sudut pandang mereka akan bilang hal yang sama. Ini bahasa Indonesia tuh gimana sih, ini kok dibalik-balik, pusing saya belajarnya, susah kayak gitu. Sama aja. Jadi sebenarnya yang dibolak-balik tuh bukan bahasa Inggris, karena kan kita itu bukan pusat dari peradaban ya sebenarnya ya. Mereka ketika belajar bahasa Indonesia pun sama. Ini gimana sih bolak-balik, harusnya white chair misalnya jadi kursi putih gitu, gimana itu. Sama. Jadi bahasa lain pun sama. Bahkan ekstrimnya misal di bahasa lain ada yang kata kerjanya duluan gitu, ada yang nanti kata kerjanya di akhir gitu, ada mungkin yang biasa dengar bahasa Korea itu strukturnya beda banget kan. Coba kalau yang biasa dengar yang suka Korean drama tuh, yang mulai belajar bahasa Korea, sebenarnya itu coba perhatikan, coba nggak sama tuh struktur kalimatnya tuh, penempatan misal mana dulu, apakah subjek dulu atau kemudian verb dulu atau objek, kalau diperhatikan nggak juga tuh, sama juga. Jadi intinya sebenarnya setiap bahasa punya cara mereka masing-masing, punya cara sendiri dalam mengungkapkan makna, mengungkapkan pesan. Mereka punya cara sendiri. Caranya adalah ya nggak ada cara lain, cuma kita harus mengenal aja, benar-benar mengenal gimana sih cara mereka berpikir. Dosen saya pernah bilang, you need to think the way they think. Kita berpikir cara mereka berpikir. Mereka gimana sih pola pikir mereka itu dalam berbahasa tuh, kita mencoba mempelajari itu gitu. Nah, itu kenapa tadi di awal saya tekankan penting untuk mendengar dan membaca. Karena hanya melalui mendengar dan membaca, untuk pemula itu kita tahu strukturnya. Membaca, misalnya dengan membaca kita tahu di depan mata struktur yang mereka gunakan itu seperti apa ketika ingin menyampaikan sesuatu. Dengan membaca terus menerus, kita misal di awal itu kalau kita fokusnya mau ke struktur, ke tata bahasa, ke strukturnya aja dulu, jangan pedulikan makna. Misal kita pelajari aja dulu, misalnya yang penting di awal kita tahu mana itu, nah ini catat nih, di awal kita tahu mana itu subjek, misal mana itu kata kerja ya, kata kerja itu seperti apa, mana itu kata keterangan misal, mana itu kata sifat atau adverb. Kalau kita udah tahu kata-kata tadi dan kata-kata pembantu lainnya misal, nah nanti kita dengan sendirinya akan mulai terbiasa nih. Memang ini it takes time, nggak bisa misal 1 bulan bisa, 2 bulan bisa, nggak. Yakin, it takes time, butuh waktu. Dan kita pun harus serius gitu, benar-benar. Nah lama-lama nanti akan terbiasa, oh ternyata mereka bilangnya memang good news, bukan news good. Karena kita udah terbiasa baca misalnya good news, atau misalnya misal broken home misal, mereka bilangnya broken home, bukan home broken. Lama-lama kita akan terbiasa kok, gitu. Itu kan nanti diulang-ulang kan, masuk ke pikiran kita gitu, kita baca masuk ke pikiran kita akan terbiasa. Jadi kalau kita terbiasa membaca dan mendengar, lama-lama itu akan implisit masuk ke dalam diri kita, itu implisit, tanpa kita sadari kita akan bisa. Sama aja ketika di awal kita belajar bahasa Indonesia, sebenarnya kan sebagai bayi waktu itu kita lahir itu kan netral aja gitu, kita bisa menerima bahasa apapun. Andai kita dulu lahir di Inggris, ya bahasa kita sekarang bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Karena kita terbiasa aja dengan dengar ngomong bahasa Indonesia, akhirnya yang kita serap itu, yang kita internalisasi itu bahasa Indonesia. Strukturnya segala macam bahasa Indonesia. Nah, kita pun bisa melakukan hal yang sama untuk bahasa Inggris. Untuk pemula tadi, dan karena kita ada di Indonesia, ya satu-satunya cara dengan membaca. Terus latihan membaca dan mendengarkan. Dengerin aja udah, tapi nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Atau misalnya, aku nggak bisa yang kayak gitu. Aku pengen yang implisit, yang bener-bener kelihatan harus gimana. Oke, bisa. Baca buku grammar. Kalau misal, aku pengen yang bener-bener real aturannya gimana.
baca buku grammar. Dari yang paling mudah, misalnya grammar for beginner. Kalau emang ya mau seperti itu, nanti ada susunannya, ada rumusnya itu. Tapi kalau saya pribadi bukan tipe yang seperti itu gitu. Jadi saya lebih memilih mencoba acquire itu apa sih bahasa Indonesianya? Memperoleh bahasa Inggris dengan senatural mungkin gitu. Jadi ya dengerin gitu. Alhamdulillah bisa juga gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab, semoga membantu. Sudah jelas Mbak Vivi? Mbak Vivi? Iya jelas. Iya Oke, ya bisa dipahami berarti ya. Oke, Iya, aku tak mau kenal belajar insyaallah. Sorry. Ya, berarti kuncinya mengenal dulu, tak kenal maka tak sayang gitu ya Mas ya. Nah, iya. Iya, betul. Iya. Kurang lebih begitu ya, Bang. Oke, itu tadi aku lihat ada yang namanya Rania Zafira raise hand ya. Sempat raise hand, bener nggak? Biar kita lanjut lagi. Kak Rania. Oke, tadi sempat raise hand nih. Terus aku panggil, apa emang sinyalku yang lagi nggak bagus nih? Jika takutnya Kak Rania udah jawab tapi aku nggak masuk nih ke aku. Oke, Kak Rania nggak ada jawab. Oke deh, siapa lagi yang mau bertanya? Oke. Masih ada Saya, lagi Kak. yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Sri Murgianti. Iya, terima kasih. Selama ini kan, Kak, kalau saya gitu ya taunya bahasa Inggris itu yang penting kamu ngerti, saya ngerti kalau bicara gitu ya. Ternyata ada perbedaan. Yang penting sama-sama paham aja maksudnya gitu. Ternyata pengucapannya kan ada de seperti itu gitu. Nah, untuk melatihnya itu gimana ya, Kak ya? Udah misalnya terlanjur, apalagi kalau misalnya dari kita dialeknya yang Jawa yang agak medok kayak gitu, untuk bisa seperti itu tuh bagaimana caranya, Kak? Terima kasih. Iya, makasih pertanyaannya, menarik sekali. Memang iya itu dulu saya pun sering dengar itu ya. Yang penting sama-sama paham gitu. Bentar nih antara siapa dan siapa dulu gitu, ya kan? Yang sama-sama paham antara siapa dan siapa gitu. Masalahnya adalah mungkin kita sesama orang Indonesia bisa saling paham karena kita sama-sama belajar dan kita ada entah gimana ngejelasinnya, saya agak sulit menjelaskannya, tapi kita nangkep aja gitu ya orang tanyakan itu karena mungkin kita pun tahu maksudnya. Tapi ini suaranya jelas nggak? Jelas, Kak. Saya nggak bagus. Jelas. Oke. Tapi perlu kita ingat lagi bahwa kita belajar bahasa Inggris itu untuk apa sih? Apakah untuk ngobrol sama orang Indonesia? Enggak kan? Ya kan? Target kita siapa sih sudah sih sama orang Indonesia lah. Udah ada bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Kan ngomong bahasa Inggris itu kita sama orang lain kan ya. Dan orang lain itu bisa native speaker-nya atau bisa orang asing yang memang bukan native speaker tapi nggak ada cara untuk komunikasi dengan kita kecuali pakai bahasa Inggris. Bayangin itu dulu pertama. Latar belakang kita berbeda gitu. Mungkin nggak kita bisa saling mengerti gitu aja gitu. Bisa dengan saya misalnya pakai bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris pakai logat Sunda Medok misalnya, logat Sunda itu. Terus lawan bicara saya adalah orang Cina misalnya, atau seorang Korea dengan logat Koreanya, atau orang Jepang dengan logat Jepangnya. Kita bisa saling ngerti nggak itu kalau misalnya saya nggak mencoba untuk bicara sebaik mungkin atau dia nggak bisa mencoba untuk bicara sebaik mungkin. Sulit dan pernah ada pengalaman beberapa kali. Sebelum saya ngasih tahu nanti gimana cara latihannya, ini ada contoh kasus nih, banyak sebenarnya, tapi saya kasih contoh satu aja. Halo? Iya ya, masih menyimak, Kak. Oke. Nah, misalnya ada teman waktu itu yang komunikasi, jadi teman saya itu orang sini, orang Indonesia. Yang satunya itu dia orang Inggris. Ya, temanku itu bilang gini, saya ngerti maksudnya. Maksud temanku itu mungkin dia bilang saya perlu waktu. Teman saya tuh ingin bilang saya perlu waktu. Cuma dia bilangnya gini, I need a moment. Dia bilangnya I need a moment. Ingat ya, dia bilangnya moment. Yang orang Inggris tadi gak ngerti. Dia bilang, what? Moment?
Terus moment, I need a moment. Terus yang orang Inggris tadi akhirnya bingung apa ya, mungkin dia bilang do you need a woman, kata dia. Dia bilang no not a woman. Ada dia kira woman kan. So what do you mean by woman? No, woman. Saya tahu, tapi saya sengaja diam aja di belakang. Saya pengen tahu dalam itu, gue pengen tahu akhirnya kayak gimana nih, makanya saya iseng kan, nggak saya ganggu, udah biarin aja. Pengen tahu. Akhirnya mereka no, it's about it's time, katanya tuh, time. Oh, tuh. Terus orang Inggris mulai oh, do you mean moment, katanya tuh. Oh ya, moment. No, it's moment, say moment. Ada diajari cara bilang moment. Harusnya ada tehnya juga di akhirnya. Karena nggak ada teh di akhir, nggak ngerti itu orang Inggris. Dan terlebih di depannya dia bilang mu, bukan mo. Jadinya dia menganggap woman. Nah, fatal kan? Dikiranya mau perempuan. Padahal bukan. Memang seperti itu. Banyak kata-kata lain pun yang di Australia juga beberapa terjadi seperti itu. Jadi kita harus berusaha sedemikian rupa, memang yang ingin kita bilang itu apa, bahasa Inggrisnya apa. Jangan sampai salah. Misal saya aja, misalnya orang, kalau saya bilang gini, coba dong pintunya dibuka, kan aneh. Kan orang bilangnya pintu, nggak ada yang bilang pintu. Kalau ada orang bilang pintu kan orang aneh kan. Mungkin aja dia ngerti gitu. Oke, tapi kan apa gitu, kok pintu? Oh enggak, ini pintu bukan pintu. Sama aja ketika kita bilang kata tertentu dalam bahasa Inggris itu nggak pas, itu kedengarannya aneh gitu. Oh apa sih kok moment misalnya gitu. Jadi caranya adalah pertama-tama kita harus ini dulu tadi, apakah kita yang kita pelajari ini mau misal British English atau American English atau Australian English, atau nggak perlu bingung-bingung deh, ambil salah satu referensi aja. Misal kalau mau ambil Cambridge boleh, kamusnya ya Cambridge Dictionary boleh. Di situ ada pengucapan Amerikanya gimana, ada pengucapan Britishnya gimana. Kita ambil satu aja, kita fokus ke satu, jangan campur-campur. Kalau mau Amerika aja, biasain itu biar terbiasa, orang pun nggak bingung nanti kalau mau Australia atau Inggris aja. Terus kita latih, nggak ada cara lain. Kita latih yang tadi itu, bisa yang the, kemudian the, semuanya latih. Karena orang nggak ada yang bilang vision tuh nggak ada, ya kita aja bilang vision, tapi mereka bilangnya vision. What's your vision? Vision. Kalau kita kan vision. Nah itu yang memang kayaknya sedikit doang gitu. Tapi itu bisa mengundang kesalahpahaman gitu. Latih terus itu. Kita lihat pengucapannya gimana. Kalau udah tahu, latih berulang-ulang. Atau kalau perlu, ini terlalu teknikal sih, tapi kalau perlu kita kuasai phonetic symbols. Apa yang saya maksud phonetic symbols itu kurang lebih ini. Masih kelihatan ya ini ya, apa namanya, screen-nya? Nah, masih Kak. Oke, nah ini phonetic symbols. Kalau emang benar-benar pengen menguasai pengucapan, kalau emang benar-benar, ya ini harus menguasai ini. Ini adalah simbol-simbol yang merepresentasikan atau mewakili bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa Inggris. Kalau kita bisa baca ini, memang ini perlu belajar nanti. Kalau mau belajar nanti di lain waktu mungkin ya. Tapi jika kita bisa membaca ini, maka insya Allah kita nggak akan salah pengucapan lagi. Kita bisa ngeja ini, misalnya ini nih. Analysis. Jadi kita tahu bahwa pengucapan adalah analysis. Nah, ini misal analyze. Oh, jadi ini pengucapannya analyze. Di setiap kata itu, nanti coba kalau cek Cambridge Dictionary, misal klik link ini, nanti akan muncul kata, dan di samping kata itu ada yang kayak gini-gini nih, simbol-simbol apa gitu yang aneh. Nah, ini pengucapannya sebenarnya. Kalau kita tahu, ya kita bisa nanti. Misal ini, subscribe, bukan subscribe, tapi subscribe. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau memang benar-benar ingin menguasai, pahami phonetic symbols-nya. Kalau sekedar, aku nggak mau lah baca fonetik itu ruwet, ya udah ikuti aja gitu. Yang penting ada role modelnya. Tadi misal udah terbiasa dengar American English atau British English konsisten, nanti lama-lama akan terbiasa dan kita bisa niru. Kita benar-benar bisa niru. Diusahakan persis ya, jangan menganggap bisa sering ngerti aja kok. Enggak, sering salah paham di luar sana tuh sering. Ya. Oke, Kak Sri, sudah jelas Kak? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah, terima kasih Kak. Iya, oke. Ya, ini sama-sama. terakhir ya, penanya terakhir Kak Rania. Tadi udah raise hand, silahkan Kak. Rania Zafira.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya sangat bermanfaat. Saya ibunya Raninya, Kak. Jadi saya ibu-ibu nih, mohon maaf. Sementara di sini semuanya para pemuda-pemudi yang hebat nih. Saya sangat tertarik dengan acara ini. Yang ingin saya tanyakan atau saya ingin perjelas adalah karena anak saya kan biasanya di asrama, di pondok. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan akses wifi sebebas di rumah. Nah, sekarang dalam waktu yang singkat ini kami ingin memberi memberi pengetahuan tentang Inggris ini. Maka kami minta masukan dari kakak-kakak di sini. Kira-kira ada program apa yang bisa Rania ambil atau ikuti sambil mengisi waktu sebelum masuk kembali ke asrama, ke pondoknya. Rania sekarang ini kelas 1 SMA. Jadi apa yang kira-kira cocok? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya, Kak. Oke, gimana Halo. Mas Dery? Ya, halo. Tadi di awal sempat kepotong karena jaringan di saya nggak stabil kayaknya. Jadi ya, silakan diulangin Kak Rania. Ibunya Rania berarti ya, Bunda. Ya, Kak Dery. Anak saya ini kan Rania SMA kelas 1. Selama ini kan ada di sebuah pesantren boarding school. Jadi baru ada di rumah baru-baru ini. Nah, kemudian dengan acara ini kami sangat senang sekali dan saya sebagai orang tua ingin mengisi waktu mumpung di rumah dengan pelajaran Inggris yang baik seperti ini. Untuk itu saya ingin bertanya, apa sarannya untuk Rania? Apakah ada program-program pembelajaran intensif atau apa yang bisa secara online seperti ini? Apa namanya, programnya apa yang mungkin bisa kami ikuti? Terima kasih Kak Dery. Ya, makasih banyak Bu pertanyaannya. Program, boleh langsung jawab ya bagi Vina ya. Untuk program langsung jawab aja. Ya, kalau program yang dimaksud itu tadi misal terkait dengan program Tulips, mungkin nanti bisa Kak Herma yang memperjelas ya program apa saja. Tapi kalau di luar itu, kalau di luar program Tulips, misal yang katakanlah independent study, belajar mandiri misal, karena kan tadi ada sambungan wifi juga di rumah, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nanti kalau misal sekarang lagi ada di rumah untuk jangka waktu tertentu, saran saya sih mungkin ini aja ya Bu, connect ke entah itu ke podcast atau misal ke podcast bisa, atau misal video-video di apps itu kan sebenarnya di apps itu ada juga yang di BBC English misal, di BBC English ada 6 minutes English misal, itu yang salah satu yang mudah, menurut saya sih mudah. Tapi kan nanti sebenarnya setiap orang ada preferensi sendiri. Tapi saya akan mengatakan bahwa itu cukup mudah. Itu ada listeningnya gitu, cuma beberapa menit. Ya. Ya baik Kak, terima kasih masukannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa memperjelas ke bagian tulisnya. Tapi untuk yang tadi saran BBC dan sebagainya juga insya Allah nanti kami lakukan. Terima kasih Kak. Oke, makasih ya Ibunya Rania sudah bertanya. Mungkin nanti bisa langsung ke Kak Herma ya untuk program apa yang cocok. Untuk 6 minute itu saya sendiri pun juga juga mendengarkan. Dan halo Mas Dery? Ya. Mas Derynya close nih, oke. Ya, kalau untuk 6 minute English itu saya juga mendengarkan untuk listeningnya, dan menurut saya itu cukup membantu sih, karena cuma 6 menit, nggak panjang-panjang, jadi bisa buat belajar, bisa dimulai dari situ juga. Oke, aku pikir cukup ya pertanyaannya, udah jam segini juga, tadinya pengen semua orang nanya, tapi apa daya kita dibatasi waktu ya kan. Nah, selanjutnya adalah ada agenda berikutnya, yaitu maaf ya, ada tadi pengumuman ya. pemenang voucher. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Oh ya, itu Kak Herma udah semangat banget tuh. Aduh, yuk kocok voucher yuk. Oke deh, langsung aja Kak Herma. Kita cari pemenang yang beruntung kali ini. Halo, Assalamualaikum. Bisa
ternyata nih yang nungguin saya loh, pede banget. Mana tadi ininya website kocokannya? Kak Herma, aku Halo. mau nanya dong. Ya, Kak Herma, aku mau Gimana? nanya dong. Tadi kebetulan Gimana? pas Kak Herma presentasi Tulips, kenapa tuh ada yang nanya, Kak Tiska, kenapa namanya Tulips, Kak? Kenapa namanya Tulip? Sebenarnya saya itu kurang jago cari nama. Tapi waktu itu ya ini harus ada namanya nih. Terus ya udah, karena saya kan alumni Belanda, terus ya saya cinta dengan Belanda loh, cinta sama penjajah. Maksudnya I'm really grateful. Aku bersyukur banget sudah pernah tinggal di Belanda. Jadi ya pengen balik lagi dan pengen menebarkan semangat. Ayo kita ke Belanda loh, salah. Ya intinya namanya ciri-ciri Belanda banget. Terus ternyata ada filosofinya tuh. Bunga tulips itu termasuk bunga yang kuat dia tuh. Kalau dia tumbuh, dia kan tumbuhnya sebenarnya musim semi ya. Musim semi itu blooming gitu dia. Cantik banget deh. Di sana tuh ada taman namanya Keukenhof. Itu taman Belanda. Taman tulips di Belanda yang terkenal banget seantero Eropa. Kalau musim semi itu banyak turis di sana. Dan bunga tulips itu tunasnya itu bisa menerjang salju gitu. Bahkan di tengah salju ketika nggak ada tanaman bisa tumbuh, dia itu sanggup tumbuh dan bersemi pas di bulan spring itu gitu, pas di musim semi. Jadi pengen tulips itu sanggup menghadapi banyak challenge, menemani teman-teman menghadapi challenge untuk belajar, khususnya belajar bahasa Inggris gitu deh. Jadi filosofinya baru ketemu setelah ada namanya. Oke, untuk pertanyaan yang ibunya Karania mungkin bisa jawab sekarang apa nanti aja mungkin di catch up lagi. Kalau untuk ibunya Karania masih on nggak ya? Ibunya mungkin masih on ya. Itu halo, salam kenal Ibu. Itu mungkin kalau Ranianya ingin belajar dari dasar, ada program yang cocok, Basic English Program. Jadi Basic English itu dia bisa untuk semua kalangan ya, bahkan anak SMP sekalipun kalau memang anaknya semangat belajar itu bisa. Jadi ada kelas private-nya juga kalau memang lebih prefer untuk one-on-one sama teacher, nah itu bisa juga private. Atau kalau reguler atau mau ngajak temen gitu biar sekelompok, itu juga bisa gitu. Biasanya kan anak SMA mungkin pengen bareng temennya atau malah pengennya private gitu kan. Jadi di program ini itu bisa kayak gitu, bisa dengan basic English itu tadi. Ya Kak, keterangannya. Oke, sama-sama. Oke Kak, langsung aja Kak Herma. Saya juga ikut semangat nih. The moment of truth. Ya, banyak-banyak berdoa ya. Ramadan nih, Ramadan. Bentar, aku buka presentation. Aku pakai website Random Name Picker. Jadi sesuai di poster ya, memang tersedia untuk 300.000 in total, tapi aku mau kasih bonus lagi nanti informasinya di akhir, jadi lebih dari 300.000 nih bocornya. Nah, nama yang nanti muncul di Random Name Picker ini udah muncul ya, ini name picker yang muncul kalau orangnya nggak nyaut di sini, angus ya. Jadi nanti kita kocok lagi. Nah, standby. Oke, bismillah. Kita kocok. Ini untuk voucher senilai Rp50.000. Arifka Baizuri, masih ada orangnya? Kak Arifka? Ada Kak. Ada, nyaut ya? Oke, alhamdulillah. Nanti di chat admin tulipsnya ya, Kak Arifka, biar dikasih ini vouchernya. Terima kasih Kak. Oke, berikutnya masih voucher 50.000. Suci Dwi R. Ya ada gak?
Ada Kak. Oke, Mbak Suci, nanti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sambil nunggu buka puasa kita mau cek voucher. Hana Nusaibah ada? Nggak ada ya? Di list nggak ada. Oke, gugur. Cek lagi. Asyafa Aulia ada? Ada Kak. Oke, sip. Nanti di Japri ya. Oke, itu tadi 3. Terus aku punya lagi untuk penanya. Untuk para yang tadi udah tanya ya. Ada berapa orang tadi yang tanya? Ada 4 ya? 4, Mak. Ada 4. Jadi, Chalisya. Ada nih, Chalis. Iya Kak. Oke, Chalis masih ada. Oke, Chalis nanti konfirmasi ya. Vivi Safitri. Ada Kak. Oke, sip. Mbak Vivi biar nggak takut lagi belajar bahasa Inggris, tutor-tutor tulis ramah-ramah kok. Contohnya saya. Iya Kak. Oke. Terus ada Mbak Sri Murgianti. Masih ada nggak? Ada. Oke, sip, Mbak Sri. Biar nanti bulenya juga sama-sama ngerti ya, biar gak salah paham. Yuk dimanfaatin vouchernya. And then ada ibunya Rania nih, supaya Ranianya semangat ya. Ya, terima kasih Kak. Sama, dapat voucher 50.000 nanti di Japri. Nah, ada door prize-nya lagi, voucher sebesar 100.000. Ada 3 nih tersedia, jadi total 300.000 lagi ya. Jadi masing-masing 3 orang lagi itu akan dapat masing-masing 100.000. Caranya gimana? Nah, teman-teman bikin resume singkat aja di Instastory sambil nge-tag Tulips Indonesia. Nanti resume-nya sambil tag Tulips Indonesia atau admin atau akunnya Herma Zulaika. Jadi biar saya lihat, terus admin Tulipsnya juga bisa lihat. Nanti kita bakal pilih bareng-bareng yang mana yang beruntung nih, yang resume-nya paling oke punya gitu ya. Jangan lupa di tag di IG gitu. Sip, itu aja. Jangan disia-siain tuh 100.000 loh, lebih gede untuk 3 orang beruntung ya. So itu aja dari saya. Silakan Kakak Zifrina. Oke, alhamdulillah ya acaranya. Oke, alhamdulillah acaranya udah selesai ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih Mas Dery yang sudah menjelaskan bagaimana cara belajar bahasa Inggris sebagai pemula. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Saya juga ikut belajar hari ini. Dan juga Kak Herma pastinya dari Tulips, terima kasih vouchernya. Nanti semoga yang dapat voucher ini belajarnya bisa lebih semangat ya ke depannya. Oke, acara saya cukupkan sampai di sini. Tapi yang pasti ada sesi yang lebih menarik lagi, yaitu foto bareng dong. Iya. Boleh on cam semua? Oke. Udah pada live on cam dulu ya. Udah pada live semua ini. Ya, Pak. Yuk. Oke. Bentar dulu nih. Pada live disuruh foto. Oke, bentar. Ya udahlah ya, yang ada aja ya. Oke, sebentar. Oke, 1, 2. Oke, bentar. Oke, 1, 2. Ya, ini masih pada on progress nih, aktifin ini. Screen-nya muncul terus di aku, bentar ya. Oke, 1, 2. Bentar. Tunggu. Sorry, network aku down nih. Langsung icon nama semua. Maaf ya, teman-teman. Iya, hilang ya Allah. Aduh, ada aja deh, udah terakhir juga. Aduh. Udah. Ini nggak apa-apa ya kalau icon namanya aja ya. Mohon maaf banget nih. Daripada lama. Oke. Udah muncul. Oke deh, 1, 2. Cheers. Oke. Lagi ya. Lagi dong. Lagi nggak?
Oke, bentar. Oke, lagi ya, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Thank you ya semuanya. Untuk hadiah e-booknya ditunggu ya di notifikasi emailnya. Semuanya dapat. Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Iya, ini bisa ditonton lagi di YouTube ya. Nanti di linknya. Rania namanya nama itunya yang daftarnya. Kenapa? Ya, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Namanya Amira, Kak. Namanya kakaknya Rania namanya Amira. Oh, yang ikut namanya Amira ya. Nanti boleh di chat ke nomor admin. Nomor adminnya ada kok di grupnya. Oh iya. Di grup itu. Oh, ya. Nanti di chat ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you ya. Bye. Kak Dery dibilang kayak NCT Ranger.